Agama itu penting, tetapi usaha agama lebih penting. Usaha agama lebih penting daripada usaha yang dibuat usaha di atas tanah, air, dan udara. Jika kekurangan udara atau makanan, maka penderitaan hanya sementara dan akan berakhir dengan kematian. Tetapi kekurangan amalan agama akan mendatangkan kehinaan, kesengsaraan, dan kegagalan hidup di dunia dan di akhirat yang tidak pernah berakhir. Hari ini agama telah terlepas dari kehidupan manusia. Orang-orang tidak merasa menyesal jika tidak mengamalkan agama. Sementara hubungan dengan rumah sangat kuat, sehingga apabila rumah terbakar merasa sangat sedih. Hubungan dengan pekerjaan sangat kuat, sehingga tidak mau meninggalkan pekerjaan untuk sementara. Hubungan dengan anak, istri sangat kuat. Bila mereka sakit, akan ikut bersedih dan berusaha mencari cara penyembuhannya. Namun, jika agama yang sakit tidak merasa sedih ketika berkumpul dengan keluarga atau sedang berada di tempat kerja, tidak mengantuk, namun ketika mendengarkan pembicaraan iman, pembicaraan amal, pembicaraan agama, keadaannya seperti orang sakit. Karena apa? Karena hubungan dengan agama sangat lemah. Sebagaimana hubungan pedagang dengan tokonya, setiap hari ia datang ke toko memikirkan kemajuan tokonya. Malam hari pun dia memikirkan dagangannya. Nah, begitu pula apabila hubungan dengan agama kuat, maka setiap hari yang dipikirkannya adalah agama. Bagaimana agar agama bisa wujud dalam kehidupannya, keluarganya, lingkungannya, dan seluruh alam. Jika tidak membiasakan diri dengan amal-amal agama, maka akan lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kantor, di pasar, di sawah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sholat pun lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hanya berhubungan dengan makhluk, maka akan takut kepada makhluk dan akhirnya mengharap dan meminta kepada makhluk. Ini adalah keyakinan yang rusak, sebagaimana keyakinan orang-orang kafir. Jika yakin hanya kepada yang dilihat dan dirasakan, maka kehidupan manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya melihat apa yang dia lihat. Seekor sapi ketika melihat rumput langsung mengklaim bahwa itu adalah makanannya. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Orang-orang yang beriman ketika memperoleh makanan senantiasa bertanya lebih dahulu apakah makanan ini halal, sumbernya, dan cara mendapatkannya halal atau haram. Jika halal, apakah ada hak orang lain pada makanan itu? Apakah ada orang lebih memerlukannya? Jika makanan itu untuknya, maka dia akan makan dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah seorang mukmin orang yang perutnya merasa kenyang, sedangkan dia mengetahui tetangga sebelahnya sedang lapar. Apabila usaha agama ditinggalkan, maka berbagai keburukan akan masuk ke dalam kehidupan umat. Pertama-tama agama akan hilang dalam muamalah, hilang dalam muasyarah. Akhirnya akhlak pun menjadi rusak, sehingga orang Islam sendiri alergi dengan agamanya. Akhirnya dia akan murtad daripada agamanya. Demikianlah keadaan agama saat ini yang sedang sakit keras. Ibarat sebatang pohon mangga yang tidak pernah berbuah. Tidak pernah berbuah lagi, padahal semua orang merindukan pohon itu kembali subur dan berbuah. Pohon itu batangnya telah kering, daun-daunnya telah berjatuhan. Hidup segan mati tak mau. Orang-orang prihatin melihat keadaan pohon ini dan berpikir untuk menyemburkannya, untuk memperbaiki keadaannya. Yang mula-mula diusahakan adalah memupuk dan menyiram akar. Namun orang yang melihat batangnya yang layu mengambil cat dan mengecat batangnya.
agar tampak hijau, daunnya yang gugur diambil, kemudian dilem agar tidak rontok. Nah, perbuatan itu bukan menyuburkan pohon, bahkan perlahan-lahan mematikan pohon itu. Jika akar pohon itu dipupuk dan disiram, batangnya akan segar dan daun-daunnya akan rimbun serta akan menghasilkan buah yang manis. Demikian pula dalam agama, iman adalah akarnya. Jika iman diperbaiki, maka akan tumbuh batang yang kuat. Batang itu ibarat ibadah, perintah sholat, saum, zakat, sedekah, dan ibadah lainnya. Didahului dengan seruan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti syariat yang aku bawa. Apabila akar dan batangnya kuat, maka dahan-dahannya akan kuat. Dahan ini ibarat muamalah yang berhubungan dengan cara mendapatkan dan memanfaatkan harta. Seorang mukmin apabila berurusan dengan harta, maka dia akan berpikir dari mana asalnya, bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana membelanjakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW melewati seorang pedagang yang menjual bahan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, dan ternyata tangan beliau basah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada pedagang itu, apa ini wahai pemilik makanan? Pedagang itu menjawab, makanan ini basah karena terkena air hujan, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengapa engkau tidak meletakkannya di atas agar terlihat diketahui oleh orang yang membelinya? Barang siapa yang menipu bukanlah termasuk golonganku. Saudara-saudara sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, tidak berzina seorang pezina, tidak ia berzina sedangkan ia beriman. Tidak mencuri seorang pencuri ketika ia mencuri sedang ia beriman, dan tidak minum khamar ketika seorang meminum khamar sedang dia beriman. Hadis yang lain menyatakan, barang siapa yang berzina atau meminum arak, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan keimanan darinya seperti manusia melepaskan pakaian dari kepalanya. Akar dan batang yang baik akan menumbuhkan daun yang lebat dan rimbun, sehingga mengundang orang-orang untuk berteduh di bawahnya, di bawah daunnya itu. Nah, ini ibarat muasyarat, hubungan dengan sesama manusia. Sedangkan buahnya adalah akhlak. Saudara-saudara sekalian, ada dalam hadis dinyatakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya dan paling lembut kepada keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan juga dalam hadis yang lain, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallah la yu'minu." Wallah la yu'minu, demi Allah ia tidak beriman. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tetangganya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling sempurna imannya yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.